Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Bagaimana kabar saudara? Saya berdoa dan berharap saudara dalam kondisi sehat dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan mempraktekkannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Kejadian 15 ayat 4 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara terkasih dalam Tuhan, Allah mendatangi Abraham dan memerintahkannya untuk melihat bintang-bintang di langit. Ketika Abraham melihat bintang-bintang di langit, Tuhan mengulangi janjinya. Abraham mulai melihat janji Allah. Abraham tidak lagi melihat keadaan dan kelemahannya sendiri. Ia tidak lagi melihat hal-hal dan fakta-fakta yang tampaknya tidak mungkin. Ia mulai melihat janji kebesaran dan kemampuan Tuhan. Sekarang ia kembali percaya pada kasih karunia Tuhan, dan imannya pun dibangun kembali. Ketika Abraham melihat kelemahannya, ia menjadi lemah. Namun ketika ia melihat janji Allah, bahwa Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang menepati janji, imannya dibangun kembali dan dikuatkan. Iman Abraham dipulihkan karena ia mulai melihat ke hal-hal yang baik. Dulu ia melihat kelemahan dan kekurangannya, sehingga menjadi lemah. Namun kemudian Abraham melihat pada janji dan pribadi Allah yang kuat, maka Abraham menjadi kuat. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup yang kita jalani saat ini, kita bisa belajar dari Abraham. Orang-orang yang suka melihat kegerakan Allah akan dibakar oleh api kegerakan Allah. Hidup mereka secara otomatis akan dibangun. Demikian juga halnya kalau kita suka melihat kebaikan Tuhan. Hati kita akan merasa damai dan bersuka cita. Perbuatan kita akan baik, kita akan banyak mengucap syukur dan memuji Tuhan. Kalau kita melihat masalah, kita akan mengeluh, kita menjadi takut dan goyah. Memang hidup di atas bumi ini tidak akan pernah lepas dari masalah. Akan tetapi, kalau kita melihat kebaikan Tuhan, sekalipun ada masalah, kita akan bisa tetap tenang, tetap bergembira, dan tetap bersyukur. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang mengalami kebutaan atas kedua matanya. Kalau melihat kondisi matanya, mungkin hatinya akan ciut dan ia menjadi minder. Namun orang ini tidak pernah melihat keadaannya yang tidak baik. Pandangannya senantiasa tertuju pada Allah yang besar dan maha kuasa. Matanya memang tidak bisa melihat, namun ia percaya bahwa ada Allah yang bisa melakukan mujizat. Ada Allah yang bisa melakukan segala perkara yang besar. Ia percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sekalipun buta, ia tetap bisa sukses. Ia berani mempercayai Allah. Ia tetap belajar dan terus belajar. Sampai pada akhirnya, ia berhasil meraih gelar doktor meskipun matanya buta. Kita yang memiliki mata normal seharusnya bisa lebih berprestasi, lebih bisa membaca, dan lebih bisa belajar. Bagi seorang yang buta, belajar bukanlah hal yang mudah. Akan tetapi, ia tidak melihat keadaan dirinya yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Sebaliknya, ia lebih melihat pada kuasa dan kasih Tuhan. Dan ketika ia melihat pada kebaikan Tuhan, maka hal itu membangun imannya, membuat ia berjuang dan bertindak, dan pada akhirnya membuat ia meraih sukses. Saudara terkasih dalam Tuhan,
Melalui kisah Abraham ini kita belajar bahwa kalau kita melihat secara sempit, hanya melihat pada kelemahan, maka hati kita akan sempit dan lemah. Hidup kita juga akan sempit dan lemah. Namun kalau kita bisa melihat kebaikan dan kuasa Tuhan, maka hati dan hidup kita akan makin kuat, yang akan membuat kita bertindak dalam iman, serta menyaksikan mujizat terjadi. Berkat dicurahkan dan kasih karunia Allah menjadi nyata dalam hidup kita. Mari siapkan hati saudara, kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau belajar dari Abraham untuk kembali melihat pada janji-janji Tuhan atas hidup kami, sehingga iman kami semakin kuat di tengah-tengah situasi saat ini. Bangkitkan kembali iman percaya kami ya Tuhan. Ingatkan kami untuk tidak melihat kelemahan kami, melainkan kami senantiasa melihat pada kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mau bangkit kembali dan bertindak dalam iman sesuai dengan apa yang telah Kau nyatakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.